Bismillah, ketemu lagi. 73,1% orang di dunia setuju kalau iPad adalah tablet terbaik yang ada saat ini. Memang tentunya juga ada tablet-tablet bagus yang lain dengan OS Android, tapi variasi produknya dan juga kenyamanan serta ekosistemnya rasanya itu belum sebaik iPad. Cuma sayang seribu sayang, Apple ini kan kalau bikin produk memang bagus, tapi biasanya harganya ini suka nggak kira-kira. Makanya kita perlu bersyukur ketika Apple tahun ini sekali lagi masih mau nyempetin bikin iPad versi murah. Nah, ini dia iPad terbaru sekaligus termurah saat ini, iPad 9 atau iPad 9 Gen atau iPad generasi ke-9. Ini adalah bukti kalau Apple di balik ambisinya mengumpulkan pundi-pundi uang dari orang-orang kaya, mereka juga masih mikirin kita-kita golongan menengah ke bawah. Kita hanya perlu ngorek-ngorek kantong atau dompet buat kumpulin duit sekitar 5-6 jutaan ya untuk memiliki iPad 9. Harga yang kurang lebih setara dengan Xiaomi Pad 5. Jelas harganya ini masih tergolong affordable dan menarik. Hanya saja konsekuensinya kita harus rela mengorbankan desainnya. Kalau dibanding produk-produk lain, iPad 9 ini kelihatan jadul. Udah tahun 2021 tapi layarnya itu masih setia dengan bezel yang tebal. Padahal kalau mau mereka bisa aja ya bikin layar yang bezelnya tetap tebal, tapi ya ditipisin dikit lah, nggak perlu setebal ini. Cuma ya mau gimana lagi, kita udah dikasih harga yang lumayan miring. Sekali lagi ya beginilah konsekuensinya dari Apple. Ciri khas klasik yang juga masih ada di iPad 9 adalah tombol home fisik yang sekaligus berfungsi sebagai Touch ID. Ketiadaan Face ID dan masih digunakannya tombol home fisik seharusnya bukan menjadi sebuah deal breaker, karena setidaknya untuk sekarang ini masih lebih relevan dibanding Face ID yang bikin kita ribet ya kalau misalkan kita mau unlock pakai masker. Yang paling mengganggu ya di iPad ini cuma bezelnya aja. Kalau dilihat dari belakang, iPad 9 malah cenderung keren sih ya menurut pandangan kami pribadi. Ya balik lagi, ini tergantung selera. Kenapa keren? Karena ada aksen kotak hitam kayak ini yang udah ikonik banget, jadi ciri khas si iPad. Makanya bisa dibilang iPad 9 ini kalau dari belakang, wah ini kayak malam minggu. Tapi kalau dilihat dari depan, ini kayak malam Jumat. Untuk produk keluaran tahun 2021 yang harganya 5-6 jutaan, iPad 9 ternyata masih pakai chipset keluaran tahun 2019. Istilahnya ini pakai chipset basian, yaitu A13 Bionic yang dipakai iPhone 11 series. Tapi untungnya karena chipset basiannya ini bikinannya Apple, gimana pun juga ya akan tetap terasa kencang-kencang aja. Antutu 9 masih dapat 600 ribuan, buat PUBG Mobile bisa smooth extreme, buat Genshin Impact juga nggak ada gejala stuttering, buat game baru kayak NBA 2K22 juga oke. Ya, buat ngedit video pakai LumaVision juga masih enak banget. Tidak akan ada komplain soal performanya. Dan juga rasanya kita perlu berterima kasih ke Apple karena alhamdulillah ya si iPad 9 yang notabene jadi iPad paling murah, untuk varian terendahnya ini udah move on ke 64 GB, bukan lagi 32 GB. Jadi untuk pilihan kapasitasnya cuma ada dua, ada 64 dan 256 GB. Ini persis iPad mini 6. Dan untuk RAM-nya udah 3 GB. Untuk kameranya di belakang cuma ada satu lensa dengan desain yang luar biasa sederhana. Resolusinya 8 megapiksel yang untungnya ini masih lumayan lah buat motret atau rekam video kalau lagi kepepet banget. Sebaliknya, kamera depannya malah lebih gede ya, resolusinya 12 megapiksel ultra wide yang udah support center stage, bisa nge-track pergerakan muka kita, bisa auto zoom juga. Sekarang ayo kita bandingin size dari iPad 9 dengan iPad Pro 12,9 dan iPad mini 6. Nah, bisa dilihat kalau iPad 9 punya size yang di tengah-tengah ya. Ukuran layarnya ini 10,2 inci, ya kurang lebih mirip-mirip iPad Pro 11 inci. Beratnya 487 gram dan termasuk tipis bodinya. Jadi buat nonton sambil tiduran ini masih rada mendingan lah, nggak berat-berat banget. Kualitas layarnya kalau bicara ketajaman, ini udah oke banget ya karena resolusinya tinggi. Refresh rate tentunya masih 60 Hz, jangan ngayal bisa dapat ProMotion 120 Hz dan
gap antara lapisan luar dan panelnya ini masih agak berasa ya. Jadi kalau misalkan diperhatiin banget bakal kelihatan layarnya agak ke dalam, ada jeda antara panel dengan kaca yang luarnya. Tapi jujur hal ini juga bukan deal breaker ya, karena gua yang biasa ngelihat iPad Pro pun masih ngerasa nyaman-nyaman aja ngelihat layar iPad 9. Lalu untuk speaker juga sudah stereo, tapi penempatannya ngumpul semua di bagian bawah. Jadi akan keluar dari satu sisi aja nih suaranya, bukan atas bawah atau kanan kiri. Nah, yang juga cukup menarik adalah dukungan Apple Pencil Gen 1. Ngecasnya memang kurang nyaman ya untuk ngecas iPad Pencil karena harus dicolok bukan magnet, tapi ya udah oke lah, secara fungsi bisa dipakai buat ngegambar atau nulis. Dan yes, port ngecas di iPad 9 masih Lightning, belum USB-C. Sayangnya karena lagi dan lagi ini adalah produk pinjaman ya, akhir-akhir ini kami memang rada nggak modal ya minjem mulu ke studio ponsel. Gua nggak berani pakai sering-sering karena iPad ini nggak ada casing dan nggak ada anti goresnya juga, jadi gua belum coba bener-bener ya untuk ngetes baterainya. Tapi gue jamin ini 2 harian aja udah pasti kuat baterainya. Untuk harga dan link kalian bisa cek deskripsinya ya kalau mau beli.